Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM akhir 088 dari kelas C2 Akuntansi Syariah. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Wilda Asrofa dengan NIM akhir 071. Di sini kami akan sedikit berbincang membahas tentang bagaimana perpajakan di Indonesia. Yuk, simak videonya. Apa sih pengertian dari pajak itu? Pajak itu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat massa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk macam-macam pajak sendiri mungkin ada banyak. Bisa dijelaskan seperti apa? Macam-macam pajak di Indonesia itu ada 5. 1. PPh, pajak penghasilan. 2. PPN, pajak pertambahan nilai. 3. PBB, pajak bumi dan bangunan. 4. Bea materai. 5. Pajak penjualan barang mewah. Terus untuk sistem pajak yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Sistem pajak yang ada di Indonesia itu ada 3. 1. Self assessment system, pajak secara mandiri, seperti kita membeli baju dan belanja di koperasi, itu sudah termasuk membayar PPN. 2. Official assessment system, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara, seperti PBB, pajak pembangunan. Yang ketiga, withholding system assessment, pajak yang dibayarkan oleh karyawan setiap bulannya dari gajinya yang dipotong untuk membayar pajak. Untuk pajak sendiri kan tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga ada pajak. Mungkin ada perbedaan dari pajak di luar negeri dan di Indonesia itu gimana ya? Kalau untuk Indonesia sendiri itu menurut saya masih ada kurang ideal, masih banyak perubahan-perubahan. Terus perbedaannya juga seperti presentasi pajak. Ada juga negara lain yang bebas pajak dan ada juga negara lain lebih tinggi pajaknya dari Indonesia. Terus untuk masyarakat Indonesia sendiri kan mungkin ada yang tidak membayar pajak atau telat, itu bagaimana ya? Masyarakat Indonesia sendiri kalau tidak membayar pajak itu sebenarnya itu merugikan, karena sebenarnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Jadi kalau warga Indonesia sendiri tidak membayar pajak itu merugikan negara dan diri sendiri. Berarti kayak membayar pajak itu wajib gitu ya bagi semua Iya, masyarakat. wajib untuk masyarakat Indonesia sendiri. Baik. Terus bagaimana tentang manfaat dan tujuan pajak itu? Manfaat pajak itu bisa untuk pembangunan negara, pembangunan daerah, untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Contohnya itu di bidang pendidikan itu seperti beasiswa dan dana BOS untuk kemajuan prestasi siswa yang kurang mampu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin yang sering ditanya-tanyakan pada masyarakat, untuk siapa saja sih yang harus membayar pajak itu? Untuk yang membayar pajak itu pemilik NIK. Yang wajib membayar pajak adalah masyarakat yang berpenghasilan 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Dan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah memiliki NIK, yang wajib membayarkan pajak itu yang mempunyai penghasilan di atas 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan. Sedangkan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan, bahkan tidak memiliki penghasilan, tidak akan dikenakan pajak. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya dalam kesempatan hari ini yang membahas tentang perpajakan. Terima kasih kepada Mbak Wilda. Sama-sama Mbak Aini. Cukup sekian dari kami dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you. See you.